KKB Papua, kisah sedih 3 suster dikejar KKB hingga lompati jurang, tapi akhirnya ditelanjangi juga. Melansir dari poskopang.com, KKB Papua atau kelompok kriminal bersenjata di Papua kini semakin menjadi-jadi. Mereka tidak saja bertindak sesuka hati, tapi juga sangat kejam. Fakta itu terlihat dalam sebuah video yang kini viral di media sosial. Dalam video berdurasi singkat itu, KKB Papua terlihat bertindak di luar ambang batas kemanusiaan. Mereka tidak saja mengejar warga sipil, melukai atau bahkan membunuh, tetapi juga memperlakukan secara tidak senonoh. Ini diketahui dari tenaga kesehatan yang jadi korban kekerasan KKB Papua belum lama ini. Dalam video terlihat bahwa warga sipil itu tiba-tiba menghadapi peristiwa yang sangat mengerikan. Mereka tiba-tiba berpapasan dengan sejumlah pria yang sangat menyeramkan, memanggul senjata api dengan tatapan sangat liar. Meski jarak di antara mereka tidak terlalu dekat, tetapi rasa takut tak bisa disembunyikan. Awalnya, warga sipil itu berusaha menjaga sikap agar tak terlihat takut oleh anggota kelompok separatis tersebut. Namun semuanya berubah tatkala anggota KKB itu bergegas menghampiri mereka dengan senjata tajam yang telah terhunus. Melihat gelagat yang mengkhawatirkan, ketiga suster bersama pria itu pun memilih lari menyelamatkan diri. Saat tiba di tepi jurang, mereka berusaha untuk sembunyi di antara rerumputan tinggi yang tumbuh di tempat tersebut. Akan tetapi, hal itu sia-sia karena KKB Papua terlihat terus mendekat dengan gelagat yang semakin tak terkendali. Sang pria berusaha tegar menghadapi itu, walau sempat dianiaya, pria pun tak membalas sama sekali. Namun karena anggota KKB terus menganiaya, ia pun tersudut dan memilih lompat ke dasar jurang. Ternyata setelah pria itu melompat, ketiga suster itu pun memilih ikut melompat ke dasar jurang yang cukup terjal. Keempat warga sipil itu memang selamat di dasar jurang, walau harus menderita luka-luka goresan di tubuhnya. Saat itu, keempat warga itu mengira bahwa mereka sudah lolos dari kejaran anggota KKB. Namun dugaannya meleset, mereka bukannya selamat, melainkan terjebak di dalam jurang. Karena sesaat kemudian anggota KKB pun tiba di tempat itu. Lantaran tak bisa lagi menyelamatkan diri, keempat warga sipil itu pun diperlakukan secara sewenang-wenang. Sang pria kembali dianiaya, sementara ketiga suster lainnya malah diperlakukan secara tidak senonoh. Dalam video TikTok, terungkap bahwa pria itu bernama Marcel. Ia mengaku bahwa dirinya sebagai orang pertama yang melompat ke dalam jurang, kemudian diikuti 3 suster. Waktu itu kami mengira sudah aman dan tidak lagi dikejar anggota KKB. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, tuturnya. Sampai di bawah, kami pikir bahwa kami sudah aman dari kejaran KKB Papua. Ternyata mereka masih terus mengejar kami, ujarnya. Saat itu tuturnya, ketiga suster itu pun mulai diperlakukan secara tidak manusiawi. Pakaian dikenakan ditinggalkan satu persatu. Mereka membuka pakaian ketiga suster itu dengan parang, lalu bertindak membabi buta, tuturnya. Tak hanya itu, pakaian ketiga suster itu pun dicincang hingga tanpa bentuk. Kondisi benar-benar mengerikan, ungkap Marcel yang tak kuasa menahan tangis. Kisah ini kemudian menjadi viral di TikTok pasca diunggah kembali oleh salah satu akun media sosial TikTok, Informasione, pada Kamis 15 Desember 2022. Hanya dalam waktu sekejap, video viral tersebut menuai banyak tanggapan netizen. Haryanto 3680, kita harapkan pemerintah harus mengambil kebijakan dengan tegas karena sudah terlalu banyak korban. Momi 896, dengar aja sakit banget. Hati ini pedih banget, entah sampai kapan ini berakhir. Kasihan para pencari nafkah di sana. Kisah yang dialami 3 suster ini sangat menyedihkan. Meski tak memegang satupun senjata, mereka justru jadi korban kekerasan para pria KKB. Dalam kasus lainnya, KKB Papua, pimpinan Kalenak Murib
kembali memperlihatkan tindakan yang sangat kejam. Ia menembak kepala karyawan bank Darius Sumame yang sedang berbelanja di Pasar Sina, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan. Usai menembak karyawan bank Papua, Kalenak Murib kemudian melarikan diri. Meski demikian, identitasnya sebagai pelaku kini tengah dikantongi aparat TNI Polri. Hal itu dibenarkan Komandan Korem 173-PVB Brigjen TNI Sri Widodo. Ia mengatakan Kalenak Murib pasti akan segera ditangkap oleh prajurit TNI Polri. Mudah-mudahan aparat keamanan dapat menangkap Kalenak Murib beserta anggotanya, kata Brigjen TNI Sri Widodo. Sebagai informasi, Kalenak Murib atau Yoris Murib merupakan narapidana yang kabur dari lapas kelas 2A Abepura, Kota Jayapura pada tanggal 12 Juli 2021. Saat itu tengah menjalani hukuman penjara selama 16 tahun karena terlibat penyerangan Polsek Pirime, Kabupaten Leni Jaya bulan November 2012. Semenjak melarikan diri dari lapas Abepura, lanjut Ahmad Mustafa Kamal yang bersangkutan diduga pergi ke Kabupaten Puncak lalu bergabung dengan KKB pimpinan Lakaga Telenggen. Akan tetapi di kelompok tersebut Kalekan lebih sering beraksi sendiri di luar koordinasi. Karena itu ia sempat diberikan sanksi adat. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan bahwa Kalenak Murib sudah menjadi target pihak keamanan. Saat ini polisi sudah mengantongi identitas pelaku penembakan karyawan bank Papua tersebut yang bersangkutan jadi target, ujar Kombes Ahmad Mustafa Kamal saat dihubungi melalui sambungan telepon 13 Desember 2022. Dari keterangan saksi di lokasi kejadian, diduga kuat penembaknya adalah Kalenak Murib, ujarnya. Mengenai motif penyerangan hingga kini belum dipastikan karena dalam melancarkan aksi, Kalenak Murib sering bergerak sendiri dan dilakukannya secara acak-acak.